Kita ini maksudnya kurang takwa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang bertakwa itu alladzina ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya wali-wali Allah adalah orang yang beriman, ya. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Kita yang buat kita takut apa? Takut di akhirat kalau kita meninggal belum siap. Takut kita ninggalkan anak istri kita, mereka belum tentu bisa menjalani kehidupan. Ya. Takut ninggalin suami, takut ninggalin istri, takut ninggalin anak-anak, takut ninggalin orang tua, takut ke arah depan yang kita tujui. Kalau itu maksudnya kita enggak bertakwa. Kalau kita benar-benar bertakwa, harusnya kita tenang. Ya, apa yang terjadi? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, lan yusibana, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah catat. Mau diapain? Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang mengenaimu tidak akan meleset darimu. Ya, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Kalau kita perbaiki ketakwaan kita terutama di zaman-zaman sekarang, ya, baca Quran, ya. Punya jadwal baca Quran, punya jadwal ngaji, ya, punya jadwal zikir pagi petang. Sambil kita ikhtiar, ya. Ikhtiar jangan jangan cuma yang duniawi saja, ikhtiar akhirat lebih kuat, bisa jadi sebab ikhtiar akhirat lebih manfaat daripada ikhtiar duniawi. Sebagian orang dibilang jangan kendor lagi, jangan kendor protokol kesehatannya. Iya benar, itu kita serius, terutama saat sekarang. Demikian juga jangan kendor masalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang kurang di situ. Protokol kesehatan mungkin kita sekuat-kuatnya, tapi hubungan kita dengan Allah kita kurang perhatikan. Ya, masih di saat-saat seperti ini masih lihat yang tidak-tidak, masih mendengar yang tidak-tidak, masih saling caci mencaci dan banyak hal, ya. Oleh karenanya tawakal disertai dengan keimanan. Seorang semakin beriman dia akan semakin tawakal. Kalau kita dekat sama Allah, insyaallah tawakal kita akan tumbuh, ya. Ya sudahlah, mau diapain? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah catat bagi kita. Jadi harapan saya kita semua, saya juga dan teman-teman semua para ibu-ibu ikhtiar baik sebab duniawi maupun sebab ukhrawi. Sebab duniawi benar-benar protokol kesehatan, tidak ketemu orang kecuali ada keperluan, ya. Yang ukhrawi juga perhatikan, zikir pagi petang jangan ditinggalkan, baca Al-Qur'an, salat malam kalau bisa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebab-sebab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa banyak orang, dan Al-Qur'an obat, syifa. Seorang baca Quran, ya, bisa jadi preventif, menghalangi virus mau kena tidak jadi kena. Dia baca Quran selalu, ya. Ya, gabung dua-duanya, ya. Ya, protokol kesehatan jalankan, hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Dan kita bilang kalau kita kena, qadarullah kita meninggal, la qadarullah kita tidak ingin tapi tetap meninggal dunia. Sudahlah. Anda sudah berusaha sebaik-baiknya. Sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak istri ada yang ngurus, Allah yang ngurus, ya. Mau diapain, ya. Tidak mungkin kita bisa lari. Ya. Yang penting bagaimana kita mensikapi musibah tersebut. Yang kalau mau lari nggak mungkin. Kalau udah kena mau diapain? Mau pakai APD, mau pakai masker 3 lapis, mau pakai apa, ya? Kalau kena. Yang tidak kena. Ya. Ya. Yang ngurusi orang COVID ada yang tidak kena. Yang tidak ngurusi orang COVID baru pas-pasan kena juga ada. Ya. Terus ya sudah, kita bilang takdir, kita berusaha ikhtiar. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi musibah ini, itu yang penting. Allah menilai. Jangan disangka kita berjalan tanpa ada penilaian. Allah sedang menilai bagaimana sikap kita menghadapi musibah COVID ini. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus.